Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah ibn Abdillah. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali kegiatan ini marilah kami tetap panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena tentunya dengan atas berkah rahmat karunia-Nya maka kita bisa berkumpul di sini, bertatap muka, bertemu pandang dalam acara silaturahmi, atau lebih khusus lagi karena ini sesudah Lebaran Halal Bihalal PPBRI Kantor Cabang Cilacap pada hari ini Rabu 3 Mei 2023 bertempat di Pavilion Hall PPBRI Kantor Cabang Cilacap. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, pengikutnya, dan tentunya kita sebagai umatnya berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Pada kesempatan hari ini Bapak Pinca tidak bisa hadir dalam pertemuan PPBRI ini dan kebetulan tidak juga mewakilkan, sehingga yang rencananya hari ini ada Bapak Pinca tidak ada di tengah kita. Kemudian hari ini juga ada acara hikmah halal bihalal, cuman Bapak Ustadz, Bapak Ahmad Ustadz belum datang, tapi acara kita mulai saja nanti sambil acara berjalan, mudah-mudahan Pak Ustadz sudah datang. Yang terhormat Ketua PPBRI Kantor Cabang Cilacap Bapak Sujarmanto Setanu, yang kami hormati segenap pengurus anggota PPBRI Kantor Cabang Cilacap, hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Perkenalkan saya hari ini bertindak sebagai MC pada hari ini akan membacakan susunan acara pada pertemuan hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Mas PPBRI. Acara ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara keempat adalah sambutan, dan di sini ada nanti sambutan tunggal dari Ketua PPBRI Kantor Cabang Cilacap. Acara kelima adalah ceramah agama oleh Bapak Adnan Ustadz mengenai hikmah halal bihalal, dan acara keenam lain-lain yang berisi dengan arisan dan mungkin akan ada pengumuman. Acara ketujuh penutup dilanjutkan dengan ramah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kebersamaan pada pagi hari ini, mari acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama untuk yang beragama Islam, untuk yang non-Islam menyesuaikan. Dengan harapan segenap acara yang akan kita lalui pada hari ini secara lancar dan kita mendapat manfaat dari pertemuan pada hari ini. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya dan Mas PPBRI. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang siapapun membacanya akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita lihat bersama Al-Quran ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Sugeng Riyadi SI. Kepada Bapak Muhammad Sugeng, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atapmu, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, dan dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki akan karuniamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan pertandingan-pertandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang ingat turunkan kepada hambamu, kepada Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu benar-benar orang yang bertakwa dan benar. Shadaqallahu adzim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Riani, luar biasa, apa? Berdu dan apa? Bikin ya. Selamat datang kepada Bapak yang adalah Bapak Alam Ustaz. Mohon maaf, acara sudah kita mulai, tapi belum ketinggalan jauh karena baru di awal acara. Acara berikutnya adalah sambutan tunggal pada hari ini akan disampaikan oleh Ketua PPBU Kantor Cabang Cilacap kepada Bapak Sujarwanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Satanista yang kami tadini, sesepuh bini sepuh, anggota PPPRI Cabang Cilacap yang kami hormati, dan segenap pengurus PPPRI Cabang Cilacap yang kami hormati pula, serta semua anggota PPPRI beserta keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam 3 hal. Yang pertama adalah sehat, as-sihhatu warqarahu, dan yang ketiga ridha Allah. Karena sehat, kita bisa berjalan menuju ke tempat yang bisa kita laksanakan untuk pertemuan rutin dari para anggota. Karena sehat, kita bisa melaksanakan kegiatan di tempat ini. Yang kedua adalah karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kesempatan sehat, ada kesempatan tapi belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak bisa sampai ke sini. Kemarin sudah ada anggota yang insya Allah saya akan hadir untuk pertemuan silaturahmi atau halal bihalal dengan pertemuan rutinnya yang
sedianya itu memang setelah habis Ramadan kita melaksanakan kegiatan halal bihalal dan dibarengkan dengan silaturahmi. Wassalatu dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang mengaku sebagai umatnya, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berarti kemarin kami melaksanakan rencana dan kami sudah bertemu dengan Bapak Pinca setelah habis lebaran untuk minta izin bisa menempati Brilliant ini dan untuk melaksanakan kegiatan dari pertemuan rutin para anggota PP dari cabang Cilacap, dan beliau waktu itu memang bersedia. Waktu itu kami merencanakan untuk hari Kamis dan ACC, oke insya Allah bisa. Tapi ternyata setelah pulang saya berhubung, saya informasikan kepada anggota kalau hari Kamis banyak yang puasa. Oh iya, puasa tenang Bu ya, saya nggak puasa terserah ya. Ya nuruti para anggota. Oke lah kalau tak coba maju dan saya sudah kadung hubungi Pak Ustadz tadi. Oke, barangkali saya kan khawatir sudah menghubungi Pak Pinca, menghubungi Pak Ustadz, kalau maju, nah ini Pak Ustadznya bisa nggak kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang saya ya mohon dimaklumi lah, kesusi orang ya cuma barangkali Bob nanti Ustadznya nggak bisa kan saya kecewa. Seperti itu sebenarnya, nggak marah, nggak. Terus tua yang seperti tadi ada pelaksanaan menyanyikan lagu Indonesia Raya aja, ya menggerakkan. Tapi waktu apa ya? Kami dari pengurus PP Indonesia Pamjadikan bisa melaksanakan kegiatan ini dalam rangka kita setelah berpuasa di bulan Ramadan penuh, insya Allah kita karena saling bersinggungan, saling berkoordinasi, saling bersosialisasi baik antara pengurus dengan para anggota, yang mana notabene anggotanya Ustadz ini ada di Banyumas saja, Jawa Barat ada, paling jauh ada di Jambi, masih mau jadi anggota di sini dan di Jogja ini. Ya alhamdulillah mungkin masih merasa persaudaraannya di Cilacap, sehingga mungkin beliau menganggap daripada pindah ke Ciamis, pindah ke Jambi, pindah ke Sleman itu lebih baik masih di sini. Ya. Mudah-mudahan untuk depan dan insya Allah nantinya akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kemudian. Bapak Ibu sekalian kami hormati, karena beliau Bapak Pinca tidak mewakilkan dan barangkali kemarin memang menurut informasi beliau ada di Jakarta dan pulang tadi malam, tapi mungkin apapun. Dan kami atas nama pengurus PPPRI cabang Cilacap sudah kurang lebih setahun atau kalau saya bukan ketua itu baru 8 bulan, tapi jadi pengurus sudah 5 tahun lebih dari kepengurusan Bapak Tartono. Barangkali ada tindakan ataupun dalam pelayanan kami kepada anggota, tentunya banyak hal-hal yang sekiranya kurang berkenan atau kurang memuaskan di hati para anggota. Kami atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga Allah juga memaafkan atas khilaf dan salah dari baik saya pribadi maupun dalam kepengurusan. Sebaliknya juga barangkali Bapak Ibu para anggota ada hal yang kurang berkenan pada pengurus, kami ikhlas untuk memaafkan apa yang pernah dilakukan selama kepengurusan kami.
Untuk selanjutnya informasi yang mungkin ke depan akan kita jalani, yaitu ini sekaligus rencana kita akan mengadakan piknik juga ya, yang kurang lebih sudah lima kali ini Bapak 9 menabung. Tapi nanti kalau kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sujarwanto yang sudah memberikan sambutan. Isinya lengkap ya, berbagi informasi. Terima kasih Pak Jarwanto. Dan mudah-mudahan 100.000 saya cukup. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada acara ini, yakni drama agama mengenai hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Isa. Kepada Bapak Ahmad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'alna Allah minal akhidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyusara lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari wal yasir rahimah. Wa fi riwayati aidan, salasun man kunna fihi asabahullah hisaban yasura wa adkhalahul jannah, tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa tu'fuwa amman zalamak. Sadaqallahul azim wa nabiyal karim. Bapak Jarwanto selaku Ketua PP itu Paguyuban Persatuan Pensiunan BRI Cabang Cilacap. Yang saya hormati, saya cintai, insyaallah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, keluarga besar PP BRI Cabang Cilacap yang hadir pagi hari ini, yang saya cintai pula, saya hormati, insyaallah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur terlebih dahulu mari tahdinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan perkenannya di bawah naungan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pagi hari ini hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 kita bisa hadir berkumpul bermuajahah berwujuh di gedung BRI Cabang Cilacap ini dalam rangka silaturahim keluarga besar PP BRI Cabang Cilacap dengan judul perkuat perseduluran dan paguyuban. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dilandasi niat ikhlas maka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat barokahnya senantiasa menyertai kita semua yang hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan menjadikan baqiyatus sholih, dicatatnya sebagai kebaikan dan dibalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada khatamil anbiya wal mursalin, penutup sekaligus penguji dari para nabi dan rasul ini,
Ya beliau yang telah mengantarkan umat manusia minaz zulumati ilal nur, minal dhalala ilal huda. Beliau tidak lain adalah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada semua pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang hadir pada pagi yang berbahagia kali ini, yang senantiasa istiqomah dan selalu mengharapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah silaturahim yang insyaallah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan perkenankan kami pagi hari ini untuk menyampaikan tausiah berkenaan dengan bab silaturahim. Waktunya 30 menit. Kalau kurang tambah dikit, habis pada amom kurangi sedikit. Mungkin ada yang sudah lelah, capek bersilaturahim. Saya juga baru pulang dari Jakarta, dari Bandung tadi malam jam 10 malam. Ya, mohon maaf kalau kurang fresh, saya lelah, saya bawa kendaraan sendiri, macet di jalan. Jadi karena ingat saya ada pengajian, tadinya saya mau lanjut besok pagi, tapi ingat-ingat iya jadi hari Rabu mulai jadi Kamis. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir pagi ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan sekali lagi, sekalipun sudah pensiun, tapi kita tetap masih diberikan kesehatan Ibu, masih diberikan kesehatan, dikasih panjang umur. Dan yang terpenting kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim, termasuk hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang insya Allah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu sebentar tapi pahalanya besar. Kata Nabi, siapa yang mau ngaji dihadiahi pahala jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Sampai yang mau ngaji keluar rumah nanti dicatat Allah seperti dia sedang jihad di jalan Allah. Orang yang jihad itu kalau mati tempatnya di surga. Jadi kalau orang sering ngaji, insya Allah Allah tempatkan di surga seperti balasannya orang yang jihad. Yang kedua kata Nabi, orang yang sering ngaji Allah mudahkan jalannya masuk surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa orang yang selalu mencari jalan untuk mau menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya besok masuk surga. Mudah-mudahan yang rajin ngaji, Bapak Ibu sekalipun sibuk, sekalipun umur kita sudah tidak muda lagi, sekalipun kita kadang disibukkan oleh urusan dunia, namun kita masih menyempatkan waktu untuk hadir di majelis taklim, maka Allah mudahkan jalannya besok menuju surga. Yang ketiga, orang yang ngaji itu kata Nabi, dia sedang berada di kebun surganya di dunia. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kau melewati kebun-kebun surga, maka berhentilah engkau di tempat itu. Wa mariyatil jannah ya Rasul, apa yang kau maksud dengan kebun surga itu ya Rasul? Qala, beliau menjawab, majalisul ilmi, tempat di mana orang sedang menuntut ilmu, tempat di mana orang sedang hadir di majelis ta'lim, maka disebut sebagai riyadil jannah, kebunnya surga. Jadi Bapak Ibu sekarang berada di kebun surga. Kebun surga di dunia ini sebagai wasilah jalan kita besok menuju kebun surga yang sesungguhnya, Jannatul Na'im di akhirat. Allahumma. Yang keempat, orang yang ngaji itu dicatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. La yaq'udu qaumun bi dzikrillah illa khafathumul malaikah. Tidaklah seorang berkumpul untuk mengingat Allah kecuali malaikat turun di perintah Allah, dicatatnya, dilaporkannya kepada Allah. Allah, hamba-hambamu di sana di BRI cabang Cilacap, keluarga besar PP BRI yang sedang berzikir kepadamu, ngaji, bersilaturahim. Catat kata Allah, dilaporkan. Jadi Bapak Ibu dilaporkan sedang berada di majelis taklim. Siapa yang melaporkan? Malaikat. Ke siapa? Allah. Untuk apa itu? Sebagai catatan amal kebaikan.
Yang kedua, wa wasiyakumur rahman, Allah turunkan kasih sayang rahmatnya di tempat orang haji. Insya Allah rahmat Allah itu bagian dari kasih sayang Allah yang tidak akan pernah kita lepaskan. Kenapa? Masuknya kita ke dalam surga pun bukan semata karena ibadah kita, karena ibadah kita ini tidak pantas untuk masuk surga. Ibadah kita yang mana yang mau kita jual dengan Allah? Belum pantas. Anu sholat saya Pak, sholat yang mana yang mau kau jual? Sholat kita kadang, mohon maaf, jarang jamaah di masjid, di rumah munfarid. Sholat kita kadang-kadang keburu-buru, al-adalah, terburu-buru sholatnya. Sholat kita kadang-kadang kita baca ayat, baca Al-Fatihah, tapi pikiran kita kemana-mana. Ini tadi subuhan mau silaturahmi, sholat subuhnya kepikiran mau silaturahmi. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok jadwal silaturahmi ini jam 10. Kok makanya mau lagi apa ini? Yang mau sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pikirannya kemana-mana, betul apa enggak? Ya betul lah, kan? Padahal innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Aku. Karena itu sembahlah olehmu Aku dengan cara apa? Aqimis sholat, dirikan sholat. Untuk apa? Dizikri, untuk mengingatku, kata Allah. Jadi kalau ada orang sholat kok tidak mengingat Allah, maka kata Nabi sholatnya sholat tapi dianggap tidak sholat. Banyak orang yang sholat, tapi kata Nabi dia sesungguhnya belum sholat. Kenapa? Sholatnya tadi masih memikirkan urusan dunia. Ini yang mau kita jual dengan Allah, ibadah kita. Nah kayaknya belum cocok itu kalau mau ditukar dengan surga sholat kita. Sodakoh saya Pak, mana sodakohnya? Dilihat berapa banyak yang kau sodakohkan dengan yang kau terima. Allah kasih rezeki kepadamu, yang kau belanjakan, yang kau buat rumah, yang kau belikan kendaraan, dengan yang kau titipkan, infakkan di masjid dan berapa banyak perbandingannya? Banyak mana? Padahal kata Allah, belum dianggap sempurna imanmu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mau menafkahkan harta yang kau cintai. Kau nafkahkan harta yang paling kau cintai. Saya tanya ibu, kalau di dompet ada yang merah tuh, ya, ada yang biru yang 50, ada yang 20.000, ada yang 10.000, 5.000, ada yang pati murah yang ngomong. Yang paling ibu cintai yang mana? Di antara itu yang mana? Yang merah, yang 10.000, 100.000 ya? Yang diinfakkan yang mana? Hah? Yang 2.000. Yang penting ikhlas. Alasan penting ikhlas ke roh ibu Pak. Sementara kita makan-makan, kalau ibu jalan-jalan masuk ke, mohon maaf, McD misalnya makan-makan, sampai bayar situ total 200.000, 300.000, biasa saja tuh, cuma buat isi perut. Sebentar, siang makan, sore dikeluarkan. Hasilnya itu yang kau belikan tadi di McD 300.000, kau makan keluar, itu hasilnya. Sedangkan yang kau infakkan, sedekahkan 2.000, itu nanti abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mana yang kita pilih? Yang 2.000 yang kau infak. Kalau ibu kencing, mohon maaf, tumpang kencing berapa bayarnya? 2.000. Tempatnya pesing kopi barang ini jam romewu bayarnya tempat pesing bayar romewu. Lah ibu mau masuk surga tuh infak di masjid, bayarnya berapa? Romewu. Apa ada doang? Pesing pesingnya kayak kaya, kalau surga ada kaya. Apa tidak malu kepada Allah? Belum dianggap beriman, belum dianggap sempurna imanmu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau nafkahkan harta yang paling kau cintai. Belum bisa Pak. Itu yang mau kau jual dengan Allah. Kira-kira itu yang mau menyebabkan kita masuk surga. Sedekah itu belum pantas Pak. Belum pantas. Iya kan? Kasih yang terbaik. Bersedekah yang paling bagus.
di zaman sahabat dari kaum muhajirin. Namanya, dia punya kebun-kebun kurma, namanya satu kebun kurmanya namanya Bayruha, kebun yang paling dicintainya. Di dalamnya subhanallah kebun kurma yang begitu bagus. Di situ ada air yang mengalir, ada tempat wudhu di situ, Rasul pernah sholat di situ. Beliau punya kebun-kebun surga, tapi yang paling dicintainya kebun surga yang bernama Bayruha. Begitu ayat ini turun, belum dianggap sempurna keimanmu sampai kau menafkahkan sesuatu yang kau cintai. Dia panggil Rasulullah, dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini kebun yang aku cintai Bayruha ini, hari ini kuserahkan kepada engkau ya Allah, karena diperintahkan oleh Allah, nafkahkan sesuatu yang paling kau cintai. Nah, kita introspeksi sama diri kita. Mohon maaf ya Pak ya, ketika kita mau berinfak, bersedekah, mikirnya berkali-kali kan? Ngasih, tadinya mau ngasih 50, ada mikir saya kecil-kecil banget nih, itu kena beras bisa 2 kilo, 3 kilo, itu kemana teman jajar tak ganti, wah ganti mana rombule, sekarang itu mikir mati, alah rombule ke jadi banget, tak ganti ke jajar 5.000, sudah mau masuk di lubang, mikir lagi, Allah 2.000 wes yang penting ikhlas. Sedekah itu harus belajar. Kata Nabi, kalau kau punya uang 10.000, 1.000 kau infakkan di jalan Allah, tinggal berapa uangmu? Kata sahabat tinggal 9.000, salah kata Rasulullah, uangmu tinggal 1.000. Karena yang 1.000 itulah yang akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang 9.000 tadi habis kita belanjakan, entah butuh apa kita habiskan, sementara yang 1.000 itulah yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak mereka yang tertipu, seolah-olah yang banyak itu yang akan dibawa. Maka di dalam Quran Allah ingatkan, banyak orang yang meninggal dunia ingin dibangkitkan kembali cuma untuk sedekah. Banyak orang yang meninggal dunia itu ingin dibangkitkan kembali cuma untuk sedekah. Laula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qarib, Allah tunda kematian saya sebentar saja. Allah tunda kematian saya sebentar saja, ingin dihidupkan sebentar saja. Ditanya oleh Allah, mau apa ke dunia sebentar saja? Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Saya pengen sedekah ya Allah, saya pengen sedekah supaya saya termasuk orang-orang yang saleh. Dia tahu bagaimana beruntungnya orang-orang yang rajin sedekah di alam barzakh itu. Dia tahu bagaimana besarnya pahala yang diberikan Allah. Balasan yang begitu bagus, dia mau dibangkitkan kembali sebentar saja, mau sedekah. Tapi waktunya sudah tidak ada, waktumu sudah habis. Ya, maaf Ibu, sekedar pengantar saja. Bagaimana Allah turunkan tadi wa ghasyiyatuhumur rahmah untuk mengantisipasi ibadah kita yang masih kurang-kurang ini, sholat kita yang kurang begitu bagus, sedekah kita mohon maaf mungkin yang jumlahnya tidak seberapa dengan nikmat yang diberikan Allah, atau sedekah kita yang masih diikuti dengan sifat riya. Sedekah sekarang anak-anak suka sekarang ngasih, pengennya ngasihnya nasi kotak difoto lebokna status foto-foto. Alhamdulillah saya sudah memberikan anak yatim, bungkus nasi kotak, foto status dimasukkan. Untuk apa? Supaya dilihat orang banyak, Pak. Untuk apa? Satu kebanggaan. Mana dalilnya? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau hilangkan pahalmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati orang yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang bersedekah, berinfak, berbuat kebaikan, beramal saleh karena ingin dipuji oleh manusia. Jadi hilang pahalanya.
Jadi kalau kita melakukan kebaikan ingin dipuji oleh manusia, hilanglah kebaikan. Namanya riya. Yang satu izakan nama anas, wa yang satu izakan wahda. Orang-orang yang riya itu senang dia ibadah kalau ditonton orang banyak, malas dia ibadah kalau tidak ada yang menyaksikan. Mohon maaf Bu, Bapak. Kalau begitu Pak, wasiyakumur rahmah. Antisipasinya untuk menutupi kekurangan ibadah kita, Allah turunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Birahmatillah, karena rahmatmu ya Allah. Allah, kalau saya mau masuk surga kayaknya gak pantas saya. Ibadah saya masih begini ya Allah. Ya kebaikan saya, sedekah saya, apa pantas saya masuk surga ya Allah. Tapi kalau saya harus masuk neraka ya Allah, saya tidak kuat ya Allah. Karena siksa Allah begitu berat, neraka itu panasnya ribuan kali dari panasnya api yang ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, dirahmatillah dengan rahmatmu ya Allah. Tolong aku ya Allah, rahmatnya Allah. Maka diturunkan Allah rahmat itu buat kita semua. Ada wanita tidak bersih-bersih anak, wanita tunasusila diceritakan di situ, wanita kotor karena dia memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Dia turun mencari air, dia angkat untuk apa? Melihat seekor anjing yang kehausan, dia berikan minuman. Dirahmatillah, karena rahmat Allah memasukkan wanita itu ke dalam surga. Dirahmatillah. Jadi karena itu yang ngaji ini insya Allah turunkan rahmatnya buat kita semua. Wa nazalat alaihi musakinah, di tempat orang ngaji itu Allah jadikan ketenangan, ketentraman. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati kamu menjadi tenang. Masuk ngaji di majelis taklim itu hatinya tenang. Ya, kalau hatinya tenang biasanya gampang tidur. Orang bisa tidur kalau hatinya tenang. Kalau hatinya tidak tenang susah tidur. Jadi kalau di majelis taklim ada orang yang tidur tidak apa-apa, karena Allah berikan ketenangan di hati. Ya. Jika ibu kira-kira susah tidur di rumah, berangkat ngaji, nanti tempat ngaji biasanya gampang tidur. Kenapa? Karena Allah berikan ketenangan, ketentraman. Tidak apa-apa, orang ngaji nggak usah ngaji tidur jangan dimarahi, biarin saja, dia dapat pahala. Ya, baik Bapak Ibu yang insya Allah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir setengah jam, cukup. Masih ada yang angok? Belum ada? Saya tambah dikit boleh? Silaturahmi atau yang dikenal halal bihalal. Kalimat silaturahim, silah itu menyambung, rahim itu artinya kasih sayang. Silaturahim artinya menyambung hubungan kasih sayang. Perintah Allah Pak, perintah Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wal arham, sambunglah tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqibah, karena Allah selalu mengawasi kamu. Jaga silaturahim di antara. Di dalam hadisnya Nabi mengingatkan man sarrahu ayyusatalahu fi rizqihi, siapa orang yang ingin dimurahkan, digampangkan rezekinya, diluaskan rezekinya. Wa in sa'alahu fi asari, siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, kata Nabi, falyasil rahimah, jalinlah silaturahim, sering-seringlah bersilaturahim. Jadi insya Allah orang yang rajin silaturahim itu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezeki. Kata siapa Pak? Lain dalilnya. Ini Rasulullah ingatkan, rajin silaturahim panjang. Maka alhamdulillah di BRI, ya, Persatuan Pensiunan BRI, sekalipun sudah pensiun tidak menyurutkan
keinginan Bapak Ibu semua untuk bersilaturahim. Ya, komandannya oleh Pak Jarwanto. Nah, ini beliau teman saya dari muda dulu. Sudah kenal dengan beliau, aktif di masjid juga beliau. Ya. Alhamdulillah komandannya oleh beliau menyelenggarakan acara silaturahim. Coba kita lihat kemarin orang yang mudik mau silaturahim. Jumlahnya berapa? Diperkirakan 120 juta pemudik tahun. Bayangkan. Orang pengen pulang kampung ingin apa? Silaturahim, ketemu bapak, ibu, saudaranya bersilaturahim. Begitu kuatnya keinginan bersilaturahim. Ya, kenapa? Manfaatnya yang begitu besar dalam bersilaturahim. Untuk apa Pak? Menjaga hubungan baik. Karena kita manusia itu ya hidup tidak bisa sendirian. Dan kita merasa nyaman ketika kita bisa bersahabat, banyak teman. Dan hidup kita akan susah kalau kita banyak musuh atau orang-orang yang membenci di sekeliling kita. Betul tak Bu? Tidak usah banyak-banyak lah. Misalnya ibu dibenci orang 3 saja di RT udah repot. Misalnya depan rumah benci sama kita, sama yang belakang, sama yang samping juga dari bisa apa. Arab misis nang Arab, sinang Arab dengan betul masuk mobil betul. Ibu masuk lagi, mau ngisi di belakang, yang belakang keluar. Gimana itu? Boleh banget gimana? Mau ke samping, nanti samping keluar. Tidak bisa apa-apa. 3 orang saja hidup kita susah. Ya. Karena itu Rasulullah mengingatkan bahwa Rasulullah pun diutus ke muka bumi rahmatan lil alamin sebagai penyebar kasih sayang. Hidup kita ini dijadikan oleh Allah untuk saling mengenal, ta'aruf, tafahum, ta'awun, kenal, saling dekat lagi, tafahum itu akrab, ada lagi ta'awun, saling tolong menolong kamu, ada tasamuh dan takaful di situ. Tidak hanya yang kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan yang jauh-jauh saudara kita bantu kalau dia kena musibah, itu bagian dari silaturahim. Islam yang mengajarkan Pak, dia dalam Quran jelas. Ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, menjadikan kamu dari jenis laki-laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kujadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bergolongan-golongan. Untuk apa? Bukan saling menghina, bukan saling membanggakan golongannya, tapi lita'arafu, supaya kamu lebih akrab, ya, lebih dekat, supaya kamu saling mengenal satu sama lainnya. Kali mungkin tidak semuanya dari Jawa, termasuk saya bukan orang Jawa, saya asli dari Sumatera, dari Palembang saya. 75 tapi saya sudah kecil aja. Bapak saya di Pertamina, 75 saya kecil aja, dibawa orang tua saya ke sini. Tinggalnya di komplek Pertamina. 75 saya sudah masuk komplek Pertamina di Lomanis. Jadi orang Jawa. Orang Jawa saya harus bisa bahasa Jawa, bisa komunikasi. Tinggalkan juga, jangan bawa identitas saya orang Sumatera, aku Sumatera, aku Palembang, mau identitas. Tidak usah bawa itu. Apa yang mau dibanggakan dari identitas kita? Apa mau dibanggakan dari sukumu? Di antara penghuni neraka itu kata Nabi, orang-orang yang membanggakan sukunya, terlalu cinta kepada sukunya, dia berkelompok. Tidak usah. Saudara saya semua dari Jawa, saudara saya, ada yang dari Sunda, saudara saya, saudara kita. Maka kata Nabi, la tabaghadu wa la tahasadu wa la taqatu wa la tadabbaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu saling membenci, jangan kamu saling hasad dengki, jangan kamu saling membuang muka karena tidak suka kepada orang lain. Wala taqatu, jangan kau memutus tali silaturahim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. La yahidu li rajulin ayyahdur akahu fawqa salasil lain. Tidak halal mendiamkan saudaramu lebih dari 3 hari. Tidak halal Pak, tidak halal. Berarti haram. Haram hukumnya. Jadi kalau kita ada masalah dengan tetangga, masalah dengan teman sejawat, itu paling lama 3 hari.
lebih dari 3 hari kita sudah harus saling memaafkan satu sama lain, ya kan? Nah, alhamdulillah kan Bapak Ibu, tapi tidak setahun sekali minta maaf sebetulnya. Nanti Pak menjadi buat apa ini orang dari Ngapura, tidak harus tunggu aja. Ngapura itu 3 hari. 3 hari kalau sudah ada kasus dengan tetangga kita ribut, 3 hari paling lama. Selesai itu jaga, sambung silaturahmi kita. Tadi saya baca satu hadis Nabi, salah summan kunna fihi, 3 hal kalau ada pada diri kamu, hasabakullah hisaban yasira wa adkhalahul jannah, Allah mudahkan nanti hisabnya di surga, Allah gampangkan kamu masuk ke dalam surga. Apa ya Rasulullah? 3 ini perhatikan. Yang pertama kata Nabi, tu'ti man haramaka, orang yang berbuat kebaikan diharamkannya kebaikannya dibalas orang lain. Maksudnya apa? Orang yang ikhlas dalam berbuat kebaikan, tidak mengharap kebaikannya dibalas orang lain. Kita ini kadang buat baik seperti kayak orang mancing, ngasihnya cacing, pengennya berkumpul di bawah. Ngasihnya sedikit, berbuat baik sama orang, tapi harapannya orang itu bisa memberikan kebaikan yang lebih besar. Kata Nabi, yang dimudahkan hisabnya, dimudahkan masuk surga. Tu'ti man haramaka, diharamkannya kebaikan itu dibalas orang lain. Tidak perlu, kalau dia sudah berbuat baik, tidak perlu orang membalas. Yang dia perlukan hanya keridhaan Allah Subhanahu. Tak urusan dengan Allah. Ibu kirim tetangganya kolak pisang orang balik, kirimi maning Indo orang balik, ping telu orang balik. Si orang kirim maning tamu ni karo bapak, katanya potong kiriman lah cukup pak, ping telu jangan potong balik. Itu tandanya apa? Kita berbuat baik masih mengharapkan kebaikan itu dibalas orang. Kalau ibu sudah memberi, sudah mau dibalas mau tidak bukan urusan saya. Saya yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kalau ngasih orang dia tidak terima kasih, jangan dimarahi. Harus duwe orang aku nuwun. Tandanya ibu masih belum ikhlas memberikan. Begitu ngasih, mau matur nuwun tidak matur nuwun bukan urusan saya. Urusan saya hanya kepada Allah. Betul Bu ya? Tidak matur nuwun. Mau senyum, arem-arem, diwimam-remut, baik tidak apa-apa. Urusan saya kepada Allah, tidak usah dimarahi orang itu. Duwe malam remut baik, matur nuwun ora gitu. Berarti Bu masih belum kenapa? Menginginkan kebaikan kita masih dibalas dengan senyuman, menginginkan kebaikan kita masih dibalas dengan ucapan yang baik. Terima kasih, matur nuwun, baru senang. Tidak usah. Ya syukur kalau dia mau matur nuwun, alhamdulillah. Tidak apa-apa, karena memang sudah saya bukan untuk dibalas dengan matur nuwun, biarlah saudara saya kenal Allah. Ini yang pertama, asabahullah hisaban yasira, tu'ti man haramaka, berbuat baiklah, jangan mengharap kebaikan itu dibalas orang lain. Termasuk ibu kalau kondangan masukkan amplop, tidak usah ditulis baiknya, tidak usah ditulis. Mau besar, kecil, bismillah ya Allah, karena saya memberikan kebaikannya hanya karena Allah, bukan karena manusianya. Ibu kalau yang besar ditulis dari bojone ditulis apa? Arabnya kira Arab 100 tulis orang ditulis. Orang tulis semua gawe ora artine 100. Tapi kalau ngasih kecil, ngasih 5.000 tulis orang, aja ditulis isi-isi banget 5.000 banget. Berarti ibu masih ingin mengharapkan pujian orang lain. Ini yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau besar mau kecil, bismillah ya Allah. Mau orang itu ngomong kita mau nggak ngasih, kayak ngamplop orang ya. Dari orang daftar namanya kayak tidak urusan saya. Karena saya ngasih bukan karena engkau, saya ngasih karena Allah. Tuti man haramaka, saya berbuat baik tidak untuk dibalas oleh jenengan. Tapi kalau jenengan ngasih untuk dibalas, kasihan orang yang barang gawe itu tulis si W1 tulis di jenengan rokok sarwan pasuruan bocor kalau buat tulisannya yang pensiunan BRI. Yang barang gawe kan lihat tuh kayak tujuh Pak Jarwan tulis W1 tulis Bu komisus Pak Jarwan orang bodoran namanya mani dewe butuh bayar 1.000 mani dia.
tulis iya dieling-eling kurang pena. Jadi beban dah. Jadi beban dah orang yang kita kasih. Tapi kalau polosan, siapa tidak meninggalkan orang itu saya jenaka jenengan didoakan. Ya Allah mudah-mudahan Allah balas kebaikannya jenaka jenengan itu orang itu saya ulang jenengan. Ini sodakohnya penyu ada istilah saya. Sodakoh penyu itu kalau mau bertelur nyari tempat yang sepi. Begitu tidak ada orang sepi ngedok ya. Ini penyu. Sodakoh model penyu ini bagus, banyak tapi tidak pakai. Yang jelek kan sodakohnya model ayam kampung. Yang ngedok jambarannya sekampung. Ketua ngomong pada ngerti kalau begitu juga ngedok apa yang ngomong. Begitu ngedok kasih cilik mana ngedok. Belengan banget. Ada orang sodakoh kecil tapi disebarkan kemana-mana, ditulis namanya, masukkan status. Ada yang orang memberi yang besar, diam saja. Terima, ya Allah saudara. Yang pertama, mohon maaf sekali lagi saya ingatkan. Yang pertama, harapkan kebaikan kita dibalas orang. Ya Allah, mengharap kebaikan dibalas orang lain. Bapak sudah siap-siap untuk menjadi orang yang kecewa. Kecewa, tidak usah. Biarlah Allah yang membukakan hati Allah, yang memberikan, memudahkan tangan orang lain untuk membantu kita itu Allah, bukan manusia. Yang kedua, watasilu man qata'aka. Orang yang masuk surga dihindarkan hisabnya kata Allah, ya kata Rasulullah. Yang kedua, orang yang suka menyambung tali silaturahim yang sudah diputus oleh orang lain. Silaturahmi yang baik itu bukan sama teman saja. Kalau sama teman gampang. Kalau saya silaturahmi dengan Pak Jarwanto nggak ada masalah. Tapi saya silaturahmi dengan orang yang pernah saya musuhi atau dia pernah memusuhi saya. Saya datang ke rumahnya, saya minta maaf. Ini yang hasabahullah hisaban yasirah, kata Nabi, istimewa. Watasilu man qata'aka, dia sambung kembali sila yang pernah diputuskan orang lain. Hasabahullah hisaban yasirah, nanti dimudahkan Allah hisabnya, digampangkan Allah masuk surga. Mendatangi orang yang pernah memutus sila, kemudian kita minta maaf. Sulit ya Bu? Karena kita punya sifat dendam, sombong, meminta maaf sama orang itu dendam hatinya. Oh sorry orang jalur maaf. Biarlah orang lain saja dulu yang datang minta maaf. Sorry saya minta maaf. Padahal di antara penghuni surga tadi dibaca oleh Qori tadi, wal afina 'anil nas. Di antara penghuni surga itu orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wal kaziminal ghaib, orang yang bisa menahan amarahnya. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang suka berinfak sedekah baik di kala lapang maupun di kala sempit. Itu tadi dibaca. Ya kan? Wasyari'un surah apa? Ali Imran 133. Siapa Pak? Di antara orang yang suka memaafkan kesalahan. Yang ketiga, wa tu'fu amman zalama. Wa tu'fu amman zalama, orang yang mudah memaafkan ketika dia dianiaya, dizalimi orang lain, begitu mudah dimaafkannya. Sulit memang, susah. Coba kalau kita ya, memaafkan itu sulit Pak. Apalagi kita dizalimi. Tapi Nabi buktikan, Nabi itu diludahi 3 kali, setiap kali lewat situ diludahi. Tuh, diludahi. Itu lewat. 2 kali lewat ditunggu sama orang kafir itu. Muhammad mau lewat situ, ditoi buat, ditoi. 2 kali, 3 kali, ditoi. Selanjutnya Nabi lewat tidak ada yang ditoi. Rasulullah tengah, mana ini? Langganan saya enggak ada. Yang sering ditoi. Tanya sama orang situ, orangnya sedang sakit ya Rasulullah. Ya Muhammad, orangnya sedang sakit. Oh sedang sakit. Pulang Rasulullah. Tanya sama Aisyah, ada makanan apa? Ada kurma ya Rasulullah, bungkuskan kurma. Mau nengok ada orang sakit. Datang Rasulullah, assalamualaikum. Orangnya gemetar. Siapa ya? Assalamualaikum. Siapa ya? Masuk saja. Dilihat, Rasulullah Muhammad, ini orang yang saya ludahi. Dia datang. Assalamualaikum.
didoakan oleh Rasulullah. Gemetar dia, ya Muhammad, sungguh kau mulia, akhlak yang mulia. Teman-teman saya aja belum ada yang datang menengok saya. Kau yang saya ludahi tiap hari datang, memaafkan, bahkan bawa oleh-oleh. Subhanallah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Muhammad, sungguh kau punya akhlak yang paling mulia. Rasulullah punya akhlak yang paling mulia. Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dibuktikan dengan perilaku Rasulullah begitu mudahnya memaafkan. Nah, masa kita nggak mau memaafkan orang lain? Ya Bapak Ibu, kalau kemarin-kemarin masih ada yang putus, tidak tegur sapa, kemarin ada masalah, selesaikan. Lebih baik kita meminta maaf, jauh lebih mulia di sisi Allah. Kalau kemarin saya ada salah, mohon maaf ya. Karena diancam oleh Rasulullah, siapa orang yang mati, siapa orang yang meninggal dunia, dia masih bawa permusuhan, dia masih bawa mutus hubungan silaturahim, layak hulul jannah, khati'ur rahmi. Tidak mungkin kau masuk surga kalau kau masih menyimpan permusuhan. Kita mati masih meninggalkan permusuhan dengan tetangga kita, masih tidak tegur sapa. Sudah mati berarti kau meninggalkan permusuhan. Layak hulul jannah, tidak akan masuk surga. Diancam oleh Rasulullah, tidak mungkin kau masuk surga kalau kau sudah mati masih meninggalkan permusuhan. Ya, jadi harus maafkan Pak, maafkan Pak, maafkan. Maka alhamdulillah memang silaturahim ini acara yang luar biasa masyarakat kita khususnya di Indonesia ini. Sekalipun dilaksanakan setahun sekali, tapi pada momen-momen penting ini, ketika selesai menjalankan ibadah puasa, kemudian kita menyelesaikan dengan sesama manusia, saling memaafkan satu sama lain. Ya, sekalipun ada yang lewat WA, terus beli roti di warung Buja, taruh di meja makan bersama, Idul Fitri telah tiba, maafkan kami sekeluarga ya, pokoknya jarwallah, pakai kata-kata kalimat. Boleh maaf, boleh saja. Ya. Ya, mau minta maaf langsung menghadiri seperti ini jauh lebih baik. Karena Nabi kalau disebutkan mamin muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahum qabla ayatafarraqa. Dua orang yang berkumpul, berjabat tangan, saling memaafkan, maka Allah hapus dosa di antara keduanya sebelum mereka berpisah satu sama lainnya. Jangan dikira jabatan tangan itu nilainya biasa. Jabatan tangan diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ini akan menghapus dosa di antara kita. Tapi jabat tangan yang mana Pak? Yang yadhabghila an qulubikum, hilangkan rasa dendam di dalam hatimu. Bukan salamannya basa-basi, salaman tapi jadi sini tangan tapi beriman ini salaman bohailah. Ini tidak, yadhabghila an qulubikum, betul-betul tulus, buang rasa dendam di dalam hatimu. Maafkan ya kalau ada kekurangan, kesalahan. Ini yang akan menghapus dosa di antara kita sesama manusia. Ya, karena itu saya kira tidak perlu panjang lebar. Intinya tadi bagaimana kita menyambung silaturahim, terutama kepada lingkungan kita, tetangga kita di depan rumah, samping rumah kita. Ada nggak yang pernah kita sakiti? Kalau kemarin masih putus, mari jaga untuk saling memaafkan satu sama lain. Ya. Kemudian apalagi Pak, dengan keluarga besar kita, kakak, adik, paman, bibi, ya itu juga harus kita sambung silaturahim. Dan ingat bahwa jangan sampai terjadi pemutusan silaturahim sampai kita meninggal dunia masih kita biarkan saja permusuhan itu. Diancam oleh Rasul tadi, layak hulul jannah, takutlah kamu tidak akan masuk surga, terganjal masuk surga gara-gara masih ada permusuhan di antara kita dengan sesama manusia. Ya, baik, saya kira itu. Selamat Bapak Ibu keluarga besar PPBRI yang sudah menyelenggarakan acara silaturahim seperti ini. Insyaallah manfaatnya begitu besar. Tadi dengan bersilaturahim Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan, Allah lancarkan rezeki kita. Ya. Yang kedua, dengan silaturahim itu kalau kita ada dosa satu sama lain, insyaallah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
apalagi ditambah dengan kita ngaji di tempat ini. Sekali lagi, ngaji tadi pahalanya besar, pahala jihad dapat. Allah mudahkan nanti masuk ke dalam surga. Allah jadikan kita orang yang berada di kebun surga di dunia sebagai wasilah untuk menuju kebun surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan,